Pemain berdarah campuran Belanda-Indonesia, Dian Zandbergen, sukses mencuri perhatian publik sepak bola. Tampil membela klubnya VVV Venlo di kompetisi kasta kedua Belanda, striker 24 tahun tersebut tampil kesetanan dengan mencetak hat-trick pada laga yang digelar Jumat waktu setempat. Tidak tanggung-tanggung, 3 gol yang disarangkan Zandbergen memborong seluruh gol kemenangan 3-0 VVV Venlo atas SC Cambuur. Penampilan hat-trick ini semakin mempertegas kualitas Dian Zandbergen sebagai ujung tombak mematikan. Musim ini, striker berpostur jangkung 188 cm tersebut telah mencatatkan 31 penampilan di semua kompetisi. Dari total penampilannya, ia sukses mengemas 11 gol dan menyumbangkan 3 assist. Performa impresif ini tentu menjadi kabar baik bagi para pendukung timnas Indonesia. Zandbergen diketahui memiliki darah Indonesia yang mengalir dari garis keturunan sang ibu. Menariknya, ia mengaku memiliki banyak kerabat dan saudara yang tinggal di wilayah Depok, Jawa Barat. Peluang Zandbergen untuk mengenakan seragam merah putih sebenarnya cukup terbuka. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2005 lalu, ia secara terang-terangan mengungkapkan pernah dihubungi oleh staf timnas Indonesia terkait rencana naturalisasi. Kini, dengan ketajamannya yang semakin terasah di kompetisi Eropa, patut dinantikan apakah PSSI akan kembali melanjutkan proses pendekatan kepada striker VVV Venlo tersebut. Ketua Umum Ketum PSSI Erick Thohir memberikan perkembangan lanjutan terkait timnas Indonesia di bawah arahan John Herdman. Skuad Garuda baru menyelesaikan FIFA Series 2026. Bertindak sebagai tuan rumah, timnas Indonesia gagal menjuarai FIFA Series pada 27-30 Maret 2026. Skuad Garuda dikalahkan Bulgaria 0-1 di babak final. Agenda terdekat timnas Indonesia bersama Herdman yakni FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda bisa beruji coba 2 kali dalam rentang waktu 1-9 Juni 2026. Tentu, Coach John sendiri setelah 2 pertandingan, nanti Coach John harus mempersiapkan FIFA Matchday di bulan Juni, ujar Erick Thohir. Usai FIFA Matchday Juni, Herdman bakal memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Turnamen itu bakal diselenggarakan pada 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Timnas Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF sepanjang sejarahnya. Skuad Garuda hanya pernah menjadi runner-up 6 kali. Untuk tahun ini, timnas menargetkan untuk menjadi kampiun. Pada tahun ini, Herdman juga bakal menukangi timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 bentukan Presiden FIFA Gianni Infantino. Selain itu, juga ada FIFA Matchday November 2026. PSSI tengah mempercepat program naturalisasi guna menambah kekuatan di lini depan timnas Indonesia. Langkah ini diambil sebagai respons atas kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing skuad Garuda. Selama ini, timnas Indonesia telah memiliki sejumlah penyerang seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Jens Raffen, dan Mauro Zylstra. Namun performa mereka dinilai belum sepenuhnya setara dengan Ole Romeni. Salah satu nama yang kini menjadi sorotan adalah Luke Vickery. Pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat itu memiliki darah Indonesia dan saat ini bermain di MacArthur FC. Musim ini, Vickery mencatatkan performa cukup menjanjikan dengan 4 gol dan 1 assist dari 19 pertandingan dengan total 1.154 menit bermain. Ia juga dikabarkan telah menjalin komunikasi dengan pelatih anyar timnas Indonesia, John Herdman. Dalam sebuah wawancara, Vickery mengaku siap jika mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. PSSI menargetkan proses naturalisasi ini dapat segera rampung agar pemain yang dipilih bisa langsung memperkuat timnas Indonesia dalam agenda. Kabar kurang sedap baru saja berembus dari meja pengundian kompetisi kasta tertinggi benua kuning. Potensi grup neraka kini menghantui langkah timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Meski performa di bawah John Herdman terus meroket, posisi Garuda yang tertahan di pot 4 membuat kita harus bersiap menghadapi kepungan para raksasa Asia lebih awal. Seperti diketahui, sebanyak 23 dari 24 kontestan yang akan berlaga di Arab Saudi pada awal 2027 nanti sebenarnya sudah terpetakan. AFC sudah mengambil langkah cepat dengan menentukan pembagian pot drawing. Timnas Indonesia dipastikan berada di pot 4. Bayangkan saja, Indonesia bisa saja berada satu grup dengan Jepang dari pot 1, Irak di pot 2, serta Bahrain di pot 3.
Skenario lainnya adalah bertemu Iran, Yordania, dan China dalam satu grup yang sama. Mengenai jadwal pengundian yang awalnya direncanakan pada 11 April 2026 di Riyadh, pihak penyelenggara akhirnya memutuskan untuk menunda acara tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan akibat situasi politik yang memanas di Timur Tengah. Status sebagai penghuni pot 4 memang bukan posisi ideal, namun ini adalah ujian mental yang sesungguhnya. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, berhasil menerapkan strategi cerdas untuk menjaga performa anak asuhnya selama ajang FIFA Series 2026. Pendekatan ini berfokus pada rotasi pemain, khususnya mereka yang berkarir di luar negeri dan yang berkompetisi di BRI Super League 2025-2026. Herdman menyadari tantangan yang dihadapi pemain yang bermain di Liga Eropa, seperti kelelahan akibat jet lag dan jadwal pertandingan yang padat. Selain itu, proses adaptasi dengan suhu serta kelembapan cuaca Jakarta yang berbeda menjadi kendala tambahan bagi para pemain abroad. Untuk mengatasi masalah kebugaran, Herdman melakukan rotasi pemain secara strategis. Dalam pertandingan perdana melawan Saint Kitts and Nevis yang berakhir 4-0 untuk kemenangan Indonesia, ia menurunkan pemain abroad di babak pertama. Ketika Jay Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdonk, Ole Romeni, dan Elkan Baget mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, John Herdman segera memasukkan sejumlah pemain naturalisasi dari Super League, termasuk Ivar Jenner, Eliano Reinders, dan Mauro Zylstra. Pergantian ini krusial untuk mempertahankan keseimbangan permainan tim. 3 hari kemudian saat menghadapi Bulgaria, John Herdman kembali menurunkan skuad terbaiknya. Pemain abroad yang telah beristirahat cukup tampil sejak menit awal, menunjukkan performa yang terengginas. Dalam pertandingan melawan Bulgaria, Herdman juga merotasi kiper dari Martin Paes ke Emil Audero. Meski gawang Emil Audero kebobolan lewat titik putih pada menit ke-38 babak pertama, performa tim tetap solid. Ketika stamina pemain abroad mulai menurun, para pemain naturalisasi dari Super League kembali menjadi solusi, memastikan Timnas Indonesia terus mendominasi permainan hingga akhir. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia dari Jairo Riedewald jelang Piala Asia 2027. Dokumen pemain keturunan itu sudah lengkap dan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan bahwa pihaknya membidik Jairo Riedewald untuk bisa membela Timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen saat itu sedang dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan dokumen itu. Kini PSSI akan secepat mungkin mengejar proses naturalisasi itu supaya Jairo Riedewald bisa membela Timnas Indonesia. Kabar dokumen Jairo Riedewald sudah lengkap disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Ini bisa seperti saat Miss Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Reinders datang ke Indonesia. Proses naturalisasi ketiga pemain itu hanya membutuhkan waktu 1 pekan sebelum akhirnya pengambilan sumpah WNI. Untuk saat ini, Jairo Riedewald tinggal datang ke Indonesia untuk pemeriksaan medis dan sepakat membela Timnas Indonesia. Yusa Nugraha senang Jairo Riedewald mau bergabung bersama Timnas Indonesia, sebab Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain di lini tengah. Pelatih Timnas Bulgaria, Aleksandar Dimitrov, memberikan pujian kepada John Herdman. Menurut Aleksandar Dimitrov, John Herdman bisa membawa Timnas Indonesia bermain sangat baik pada FIFA Series 2026. Pelatih Anda telah menerapkan gaya yang sangat baik dengan cepat, terutama dalam membangun serangan, kata Aleksandar Dimitrov. Aleksandar Dimitrov mengatakan strategi John Herdman berdampak terhadap Bulgaria. Saat itu, Bulgaria dibuat kesulitan oleh permainan Indonesia, walaupun pada akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 melalui gol penalti Marin Petkov. Dimitrov merasa masa depan Indonesia bersama Herdman akan cerah. Dia pun mendoakan tim Garuda sukses di Piala Asia 2027 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2030. Selain memuji sosok Herdman, Dimitrov juga menyanjung pemain-pemain yang dimiliki tim Garuda. Saya pikir kalian memiliki tim yang sangat baik dengan masa depan yang cerah, kata Dimitrov. Nama Dejan Zandbergen mencuat sebagai salah satu pemain yang berpotensi membela Timnas Indonesia. Ia diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari nenek di pihak ibunya yang berasal dari Depok, Jawa Barat.